Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dan dapat membuat tugas dari problem solving. Dan seterusnya, selawat beriring salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Decision Support System merupakan salah satu produk lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam memproses sebuah keputusan. Tujuannya itu untuk sebagai second opinion atau information source yang dapat diakui sebagai bahan pertimbangan sebelum seseorang itu menjerumuskan kebijakan tertentu. Decision Support System atau biasanya disebut DSS ini sebenarnya merupakan implementasi dari teori-teori yang mengambil keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Science. Tetapi bedanya adalah bahwa jika dahulu itu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan atau iterasi secara manual. Saat ini komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat 5 karakteristik utama dalam DSS. Yang pertama itu adalah sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, dapat dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga itu untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit atau yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, melalui cara simulasi interaktif. Yang kelima, di mana data dan model analisis sebagai komponen utamanya. Adapun prinsip dari dasar decision support system adalah yang pertama itu struktur masalah yang sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak terstruktur kelabu Simon. Ini berarti DSS diarahkan pada area tempat sebagai besar masalah berada. Yang kedua, adanya dukungan DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Dalam arti lain, komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer lebih bertanggung jawab atas bagian yang tidak terstruktur. Yang ketiga, ada efektivitas keputusan waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang. Tetapi manfaat utama menggunakan DSS adalah keputusan yang baik. B. Perkembangan dari Decision Support System. Decision Support System ini adalah merupakan suatu komponen atau kumpulan-kumpulan dalam sebuah perusahaan dan organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Pendapat lain mengatakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan suatu aturan yang diorganisasikan untuk mengelola dan menjadikan informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. DSS yang saat ini populer untuk digunakan adalah yang berbasis tabel dan speed set, karena para manajer sudah terbiasa membaca data dengan cara tersebut. Tabel inilah yang menjadi sebuah media dari manajer dalam mengutak-atik atau mengganti atau merubah variabel yang ada, di mana hasilnya itu akan ditampilkan dalam bentuk format atau grafik yang telah dijelaskan sebelumnya. Seterusnya, ada sejalannya dengan perkembangan teknologi informasi, telah banyak ditawarkan DSS yang bekerja di berbagai infrastruktur atau jaringan
Contohnya itu LAN, WAN, internet, dan sebagainya. Ada beberapa manajer cara mengambil keputusan dihubungkan satu dengan lainnya melalui jaringan komputer, sehingga dapat saling mempertukarkan data dan informasi untuk keperluan dari jaringan komputer. C. Komponen Decision Support System. Secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen besar. Yang pertama ada database, dan yang kedua adalah model base, yang ketiga software system. Sistem database ini berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data besar atau master file. Untuk keperluan DSS, banyak diperlukan data yang relevan dalam permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Jadi komponen yang kedua itu adalah model base, yaitu seperti mempresentasikan permasalahan ke dalam format yang kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi untuk mengambil keputusan, termasuk dalam tujuan dari permasalahan-permasalahan yang objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Jadi kedua komponen tersebut untuk selanjutnya disatukan dalam komponen ketiga atau software system. Setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti oleh komputer. Sebagai contohnya itu adalah ada namanya RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Ada juga yang lain namanya itu OODBMS, yaitu Object Oriented Database Management System, untuk memodelkan struktur data. Sedangkan MBMS yaitu Model Based Management System. Ini untuknya merepresentasikan masalah yang ingin dicari permasalahannya, yang ingin dicari pemecahannya. Inti lain yang terdapat dalam produk DSS baru adalah yang saat ini dipakai, yaitu DJMS, yaitu Dialog Generation and Management System. Ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara komputer dan manusia, atau manusia ini sebagai pengambil keputusannya. D. Tujuan Decision Support System. Tujuan dari Decision Support System ini adalah berhubungannya dengan 3 prinsip dasar dari DSS, yaitu struktur masalah, dukungan masalah, dan efektivitas keputusan. Yang pertama itu membantu manajer membuat keputusan untuk memecah masalah semi instruktur. Yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer untuk pembuatan keputusan dan bukannya meningkatkan efisiensi. Dalam Decision Support System ada 6 jenis yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada namanya Retrieve Information Element atau memanggil elemen informasi. Yang kedua, Analyze Entire Place atau menganalisa semua file. Yang ketiga, Prepare Report from Multiple Files, laporan standar dari beberapa files. Yang keempat, adanya Estimate Decision Consequence atau meramalkan akibat dari keputusan. Yang kelima, adanya Propose Decision atau menawarkan keputusan. Yang keenam, Make Decision atau membuat keputusan. Dan ada jenis-jenis lain dari DSS atau Decision Support System, yaitu yang pertama itu mengambil elemen-elemen informasi, yang kedua menganalisis seluruh file, yang ketiga memperkenalkan akibat keputusan,
Yang keempat yaitu menyiapkan laporan dari berbagai file. Yang kelima, mengusulkan keputusan, dan yang keenam itu membuat keputusan. Kemudian ada fokus utama untuk konsep DSS atau Decision Support System, yaitu komputer harus digunakan untuk mendukung manajer tertentu untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Yang pertama itu adalah caranya yaitu model matematika, dan yang kedua database, yang ketiga perangkat lunak. F. Characteristic Capabilities the Decision Support System. A. Sistem ini memberikan dukungan bagi pengambil keputusan. B. Sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkat manajemen. C. Memberikan dukungan untuk beragam tipe dan proses pengambilan keputusan. D. DSS dapat beradaptasi terhadap waktu dan fleksibel. E. Tampilan dasar DSS akrab dengan pengguna. F. DSS mampu untuk meningkatkan efektivitas dalam mengambil keputusan dengan fokus. G. Pengguna akhir mengkonstruksi dan memodifikasi sistem yang sederhana. G. Kelebihan dan kekurangan Decision Support System. Decision Support System dapat memberikan beberapa keuntungan bagi pemakainya, dan keuntungan-keuntungan tersebut yaitu A. Memperluas kemampuan mengambil keputusan dan memproses data-data informasi untuk mengambil keputusan. B. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak teratur. C. Mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambil keputusan, meskipun seandainya DSS tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. D. Memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambil. E. Memberikan keuntungan yang kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain memiliki banyak keuntungan atau manfaat, dan ternyata Decision Support System ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu A. Sulit memodelkan sistem bisnis. Yang ke B itu memungkinkan hasil suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh entiti. Dan yang terakhir, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, H. Dampak pemanfaatan Decision Support System. Dampak-dampak dari pemakaian dari Decision Support System adalah, yang pertama itu adalah masalah-masalah semi struktur yang dapat dipecahkan. Yang kedua, problem yang kompleks dapat diselesaikan. Yang ketiga, sistem yang dapat berinteraksi dengan pemakainya. Keempat, dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS ini dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Yang kelima, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Yang keenam, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberikan keputusan yang lebih efektif. Yang terakhir itu fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer yang berkomunikasi dengan lebih baik. Inilah yang dapat saya sampaikan seputar Decision Support System. Semoga penonton bisa memahami apa itu Decision Support System, dan jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.